Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kemarin mengenai bilangan asli Korea. Kemudian selanjutnya di sini ada macam-macam satuan hitungan yang diikuti oleh bilangan asli Korea. Jadi kemarin saya bilang bilangan itu ada dua jenis. Yang pertama bilangan asli, kemudian bilangan sino. Keduanya sering dipakai. Jadi kalau ada yang tanya, mana yang sering dipakai? Kenapa harus ada dua? Jadi pembedaannya nanti ketika bilangan tersebut diikuti oleh satuan-satuan seperti berikut. Di sini yang pertama ada macam-macam satuan hitungan yang diikuti oleh bilangan asli Korea. Ada gaji yaitu macam. Jadi kalau misal ada barang, misal ibu membeli 2 macam benda gitu ya. Jadi pakai satuan gaji. Kemudian G buah. Misal 3 buah kursi, berarti pakai satuan G. Saya kasih contoh. Misal 3 buah kursi itu menjadi jadi kata bendanya yang di depan menjadi meja 3. C, G. Ingat ya, 1, 2, 3, 4, dan 20 ketika sudah diikuti dengan satuan, jadi satuannya di sini adalah G. Ini ya. Jika sudah diikuti satuan, maka huruf belakangnya, huruf terakhirnya itu hilang. Hacimnya atau huruf terakhirnya hilang. Eija, C, G. Contoh lagi yang di sini ada kwon, jilid. Berarti yang berbentuk jilid-jilid seperti buku. Kasih contoh apa contoh lagi? Buku berapa buah? Berapa jilid? Buku 5 deh. 5 jilid buku. Berarti bahasa Koreanya menjadi bukunya dulu. Cek 5 dasot guon. Cek dasot guon. Gitu ya. Jadi bilangannya dulu, kemudian kata bendanya dulu, bilangan baru satuan. Jadi susunan pemakaian untuk menyebutkan kalimat yang ada satuan dan bilangan itu kata bendanya dulu. Jadi kata benda plus bilangan plus satuan. Satuan selalu di belakang. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada D, unit kendaraan atau barang elektronik ya. Jadi yang berbentuk kendaraan kayak motor atau barang elektronik. Ya. Ada motor, barang elektronik berarti kayak TV, kulkas, mesin cuci, dan banyak lainnya. Terus ada mari, itu satuan ekor. Jadi yang berbentuk ekor binatang biasanya ya. Misal 5 lagi. 10 ekor ayam misal. 10 ekor ayam. Bahasa Koreanya berarti menjadi ayamnya dulu. Dak, yol, mari. Dak, yol, mari. Terus selanjutnya ada satuan orang. Berarti
Saram bisa bun atau myong. Biasanya umumnya itu memakai kata myong. Kalau bun itu biasanya untuk honorifik ya, kata santun atau kata yang dihormati. Misal untuk orang tua, bos, begitu ya, orang-orang yang dihormati. Kemudian satuan pasang yang berbentuk pasang-pasang. Jadi kayak kaos kaki, sepatu, sandal itu pakai kata "yole". Atau ada juga yang menyebutkan "kyole", sama saja sih, pakai "kiek" ya, "kyole". Tapi sama saja. Contohnya apa? Yang berbentuk kyole-kyole itu ya, yang berbentuk pasang ada hmm, satu boleh, sepatu, dua pasang sepatu ya, dua pasang sepatu, berarti jadinya sepatunya dulu, simbal, simbal, du, bukan dul ya, tapi du, kyole, simbal, du, kyole, gitu. Terus selanjutnya satuan bol, setel. Berarti yang untuk kayak baju, celana, jas, pokoknya yang berbentuk setel-setel. Terus sal itu satuan umur. Jadi umur saya misal sekarang itu kan 30 tahun ya, contohnya 30 tahun berarti 30 bilangan asli kan soren gitu ya. Soren sal. Soren sal berarti 30 tahun. Terus satuan jam, menunjukkan jam. Misal sekarang jam berapa? Jam 17, enggak ada jam 17 ya, menyebutkannya itu jam 5 sore. Jadi misal jam 5 berarti dasotsi, jam 2 dusi, jam 12 yol dusi, dan seterusnya. Kemudian sigan itu lamanya jam. Jadi untuk lamanya waktu, kalau tadi menunjukkan jam, sekarang menunjukkan berapa jam. Contohnya ya ada, saya belajar bahasa Korea selama 4 jam, misal 4 jam itu 4 itu ne ya, ne sigan. Kalau ne sigan berarti 4 jam, kalau ne si berarti jam 4. Terus jan itu cangkir, ya, yang berbentuk cangkir, misal kopi, teh, dan yang lainnya yang berbentuk cangkir-cangkir. Kemudian selanjutnya ada bon, kali ya, menunjukkan eh, melakukan sesuatu berapa kali. Misal saya sehari makan 3 kali, berarti sebon. Pokoknya bilangan plus satuan. Kalau dia nggak ada kata bendanya ya langsung bilangan dan satuan. Kalau misal saya sehari makan 3 kali, berarti 저는 하루에 세 번 밥을 먹어요. Jadi sebon. Terus bakuni, keranjang, bakse, box, kardus yang berbentuk box-box itu ya. Misal ayah membeli mie instan 2 box, misal gitu. Kode karung yang berbentuk karung-karung. Jadi kayak beras, padi, gandum itu yang ditaruhnya itu di karung. Songi, tangkai yang berbentuk tangkai, misalnya bunga, 7 tangkai bunga, misal gitu ya. 7 tangkai bunga. Berarti menjadi bunga. Bunga itu kot.
Kot 7 berarti il kop songi. Kot ilgot songi ya. Kot kata benda bunga, kemudian ilgot baru satuannya songi. Jadi kot ilgot songi. Jadi pokoknya kalau ada kata bendanya berarti kata benda dulu yang di depan, kemudian bilangan baru satuan. Ingat ya, satuan selalu di belakang. Patokannya seperti itu aja. Kalau menuliskan itu satuan selalu di belakang bilangan. Terus selanjutnya kita ke bongji, kantong ya, kantong plastik misalnya ya. Saya tadi pagi membeli 2 kantong daging yang berbentuk kantong gedung. Jadi kayak gedung gede-gede gitu ya. Pakai satuan gedung. Jaru batang. Misal pensil. Pensil kan bentuknya batang ya. Pensil ada berapa batang misal gitu. Terus C itu ya. C itu satuan unit rumah atau bangunan. Jadi satuan unit itu ada 2. Yang pertama itu satuan unit kendaraan, yang kedua itu satuan unit rumah atau bangunan. Misal setelah sukses nanti saya ingin memiliki 3 unit rumah, misal gitu ya. Jadi pakai satuan C, misal 3 unit rumah. Berarti menjadi 3 unit rumah. Berarti menjadi rumahnya dulu. Cip 3 C unit rumah. Berarti C. Cip C C. Seperti itu. Terus selanjutnya satuan lembar. Jang gitu ya, satuan lembar. Yang berbentuk lembar-lembar, entah uang kertas, entah kertas, seperti itu. Terus tong, itu satuan buah besar. Jadi ini bukan maksudnya buah-buahan saja. Contohnya semangka, itu kan buah besar gitu ya. Jadi 10 buah semangka, berarti yol, semangkanya dulu ya, suba, yol, tong. Jadi kalau misal nggak harus buah-buahan, kayak misal beli bensin itu kita kadang kalau warung-warung itu kan pakai jerigen gitu ya, bisa juga. Jadi berapa, 7 lagi, 6 misalnya. Ada 6 jerigen minyak misal, minyak itu girem. Jadi girem, yosot, tong. Terus cup itu bungkus rokok. Selanjutnya byong itu botol ya Coca-Cola atau kecap gitu ya, pokoknya yang di botol-botol atau sirup. Terus geru itu satuan pohon. Jadi misal di depan rumah saya ada 2 pohon mangga misal gitu ya. Terus selanjutnya ada dal, itu lamanya bulan. Contoh lamanya bulan ya, ibu mengandung saya selama 9 bulan. Itu kan lamanya bulan. Jadi pakai bilangan asli menjadi ahop dal. Tapi kalau menyebutkan nama-nama bulan, misal bulan 1, bulan 2 itu pakai bilangan sino ya. Kalau untuk lamanya bulan dal itu pakai bilangan asli. Terus selanjutnya ada gadak, itu balok kayu. Dan geret itu mangkok besar. Terus gonggi, mangkok nasi. Mangkok-mangkok yang kecil itu kadang kalau kayak yang di Taiwan, di Hong Kong, itu orang-orang Cina ya, orang Cina, orang Jepang itu suka makan nasinya itu kan nggak kayak kita langsung di piring, lauknya di situ, sayurnya di situ. Kan nasinya itu kepisah, ada di mangkok sendiri, mangkoknya kecil itu ya, namanya gonggi. Mangkok kecil, mangkok nasi. Dan yang terakhir adalah jopsi, itu piring. Jadi kesimpulannya, untuk bilangan-bilangan Korea itu semuanya sering dipakai. Jadi jangan menanyakan
antara bilangan Sino dan bilangan asli itu mana yang sering dipakai. Jadi semuanya sering dipakai. Tergantung kalian itu mau menyebutkan, satuan tentang apa. Mau menyebutkan, di kelas itu ada 10 siswa, 10 orang siswa ya, ada satuan orang itu kan. Berarti kalian harus bisa memisahkan gitu ya, maksudnya bisa, eee, kapan saya harus memakai bilangan asli, kapan saya harus memakai bilangan Sino. Jadi ketika ada satuannya itu kalian harus ingat, oh satuan orang itu harus memakai bilangan asli. Terus di sini kan banyak contoh-contohnya ya, mau ngomong ibu menyuruh saya untuk membeli 1 botol kecap misalnya gitu, oh ada satuan botol, itu berarti harus pakai bilangan yang asli. Jadi nggak boleh sesuka hati, terserah kalian mau pakai bilangannya bilangan asli tapi satuannya bilangan Sino, itu nggak bisa ya, nggak pas. Jadi harus sesuai dengan pasangannya masing-masing. Itu ya penjelasannya, jadi kita nggak boleh sesuka hati untuk memakai bilangan dan satuannya, karena sudah ada, ketentuannya sendiri-sendiri. Jika ingin menyebutkan bilangan Sino, terus ada satuan di situ ya, atau kita sudah tahu ada satuan, kadang kalau di ujian itu misal kayak udah ada gambar gitu ya, gambarnya misal gambar, botol susu misal gitu ya. Kemudian pilihan jawabannya itu kadang yang membedakan hanya satuannya. Jadi harus hafal. Satuan botol itu byong, satuan buku, jilid itu ya, itu gwon, jadi harus tahu. Pokoknya kalau untuk bilangan dan satuan itu kalian wajib tahu, wajib hafal karena di ujian itu selalu keluar, entah di reading ataupun di listening. Itu ya. Jadi untuk materi satuan bilangan asli sampai di sini. Selanjutnya di sini ada bilangan Sino-Korea. Ya, kita nanti lanjut ke video berikutnya untuk bilangan Sino-Korea dan satuannya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.